Halo, kembali lagi bersama Learning by Doing. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Python untuk pemula ya, tutorial Python untuk pemula. Dan pada video kali ini kita akan coba belajar terkait dengan kondisi ya, atau pengkondisian. Dimana di sini kita akan coba belajar if dan else pada Python itu. Nah, sebenarnya untuk di bahasa pemrograman lain pun pasti ada ya, namanya pengkondisian, pengulangan, atau perulangan gitu. If, else, lalu else if, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita mengimplementasikan kondisi if dan else pada sebuah Python. Oke, langsung aja kita bikin satu buah file di sini. Di sini kita akan buat if.p. Karena ini kita akan di sini saya akan coba menerangkan dulu ya menggunakan not gitu supaya mudah dipahami seperti itu. Nah, jadi sebenarnya statement if else ini umumnya digunakan untuk mengecek sebuah kondisi ya teman-teman, dimana ketika kondisi tersebut atau kondisi yang dicek bernilai true misalkan atau benar, maka kode di dalam blok akan dieksekusi gitu ya. Jadi ketika benar nanti kode blok itu akan dijalankan atau dieksekusi. Nah, statement if else ini ditulis dengan keyword if, elif, atau if, elif else. Nah, itu banyak ya teman-teman. Nanti kita akan coba untuk caranya membuat sebuah baris si kondisi ini. Oke, jadi langsung aja di sini kita akan tambahkan apa ya? Di sini kita kasih note dulu atau komentar dulu. Oke, kalau komentar seperti ini berarti dia bisa isikan komentar apa aja ya. Nah. Oke. Saya kasih note di sini ya. Nah, jadi untuk membuat sebuah if atau jika gitu ya. Jadi penulisan kode di dalam blok atau scope gitu ya. Scope pada Python ini pada Python itu bergantung pada indentation gini. Nah, maksudnya apa indentation? Jadi indentation itu spasi di awal baris. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah if di di Python itu, setelah kita membuka blok dan ingin membuat baris baru, nah pastikan baris baru ini harus di dalam blok tersebut atau dikasih spasi dulu. Kalau nggak dikasih spasi, maka nantinya dia akan error teman-teman. Contoh misalkan gini ya, kita kasih ini yang benar. Nah, misalkan kita buat sebuah if, lalu di sini true gini, kasih tanda titik 2, print, misalkan benar. Nah, gini. Nah, ini adalah blok atau apa ya? Statement yang benar. Nah, yang salah itu seperti apa? Jadi yang salah itu misalkan kita ini yang salah. Misalkan kita punya if false misalkan. Nah, kalau misalkan gini, ini salah nih, print salah. Nah, di sini ada cacing merah ya. Jadi di sini katanya expected
unexpected block. Katanya jadi si ini tidak teridentifikasi masuk ke dalam sebuah if. Kenapa? Karena ya harusnya ada jarak dulu nih atau spasi di blok tersebut gitu untuk menandakan bahwa dia itu adalah satu statement dengan if-nya. Jadi kita harus menambahkan spasi ini atau spasi 1 kali atau 2 kali seperti itu. Nah kalau seperti ini salah. Oke, ini jadi saya komentar aja biar nggak jalan. Jadi ini yang salah ya. Ini yang salah. Atau kita kasih ini aja deh biar dia ini. Kita kasih gini aja. Nah, ini yang salah. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan atau pembuatan kode if. Nah, sekarang kita akan masuk ke use case-nya. Kita buat satu buah file di sini. Namanya adalah condition if.p. Oke. Misalkan kita punya sebuah variabel x di mana nilainya adalah 10, lalu variabel y itu nilainya 100. Nah, lalu kita punya sebuah if ini x lebih kecil dari y, kira-kira benar atau salah gitu ya. Nah, kalau benar maka itu akan dijalankan, kalau salah itu tidak akan dijalankan. Jadi enaknya kalau menggunakan Python itu kalau bernilai true maka dia nanti akan dijalankan si blok blok code-nya gitu. Misalkan ya, print nilai x lebih kecil dari y, seperti itu ya. Ini nilai x lebih kecil dari y, berarti ini akan dijalankan. Karena apa? Karena benar bahwa nilai x lebih kecil dari y. X-nya berapa? 10. Lebih kecil dari 100. Benar ya, true. Maka ini yang akan dijalankan. Oke, kita coba run. Nah, kita clear dulu deh. Nah, nilai x lebih kecil dari y. Nah, ini adalah if. Lalu misalkan saya punya lagi di sini lebih besar. Nah, gini ya, nilai x lebih besar dari y. Kira-kira benar atau salah? X lebih besar dari y, 10 lebih besar dari 100. Jawabannya adalah salah atau false. Maka ini tidak akan dijalankan. Nah, kenapa nggak akan dijalankan? Karena nilainya salah atau false gitu ya, if-nya. Jika x lebih besar dari y, maka nilai x lebih besar dari y. Nah, karena dicek dulu nih, oh ternyata 10 ini lebih besar dari 100, itu nilainya adalah salah atau false. Maka yang ini, print yang ini, tulisan yang nilai x lebih besar dari y itu tidak akan dijalankan atau ditampilkan. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, nilai x lebih kecil dari y. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, terkait dengan condition if atau if kondisi. Saya clear dulu. Sekarang kita masuk lagi ke use case kedua, yaitu elif. Nah, elif ini apa sih? Jadi elif ini adalah digunakan berpasangan dengan keyword if.
Nah, elif berfungsi untuk melakukan pengecekan kedua, ketiga, dan seterusnya setelah keyword if. Jadi, ketika kondisi pada if bernilai false, tetapi kita ingin melakukan pengecekan lain, maka kita bisa menggunakan keyword elif, gitu ya. Jadi ketika misalkan nilainya pengennya false gitu, tapi kan kalau menggunakan ini nggak bisa ya. Kalau misalkan ini, coba ini kita gini, dia jalan nggak? Nah, dia nggak jalan. Bukan nggak jalan, sebenarnya nggak ditampilkan karena yang ini nilainya itu adalah salah gitu. Lalu bagaimana caranya untuk saya pengennya ketika benar ditampilkan, salah pun ditampilkan, maka kita gunakan yang namanya elif. Nah, kita buat dulu di sini ya. Condition elif.p seperti ini. Condition if elif gini ya, .p. Jadi if dulu lalu elif seperti itu. Oke, ini saya close dulu. Nah, jadi semisal gini, saya buat sebuah variabel yaitu Andi. Andi misalkan 80 gini. Nah, contoh misalkan kita akan buat apa ya di sini Nah, kita akan buat nilai kelulusan gitu ya. Nilai kelulusan siswa jika nilai di atas 90 seperti itu ya, maka dapat grade A seperti itu. Jika nilai di bawah 90 maka dapat grade B gitu ya. Contohnya ya. Contoh kasusnya seperti ini deh. Misalkan buat nilai kelulusan siswa. Kalau siswanya dapatnya 90 atau di atas 90 maka dapatnya A. Tapi kalau di bawah 90 maka dapatnya B gitu. Oke, kayak gini ya. 90 maka dapat A. Oh, ini berarti jangan di bawah 90. Kalau di bawah 90 mah 10 pun dapatnya B. Berarti gini. Jika nilai di atas lebih dari gini deh, lebih dari 70 maka dapatnya B. Tapi kalau di atas ini lebih dari 90 maka dapatnya B. Gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan ini saya copy. Jika nilai lebih dari 60 maka dapatnya C. Oke, ini. Misalkan saya buat satu buah variabel dengan nama variabelnya Andi, lalu nilainya adalah 80. Misalkan ya. Kita buat if ini ya, if berarti apa? Berarti Andi, kita cek
90. Gini. Apakah Andi dapat nilai A atau berapa gitu. Nah, di sini kita print dapat nilai A seperti ini. Nah, kira-kira ketika di print si Andi dapat nilai A nggak? Andi lebih dari 90 nilainya. Tapi di sini Andi di nilai hariannya itu misalkan 80. Ternyata ini pasti nggak akan ditampilkan ya, atau dijalankan. Ini tidak akan dijalankan. Kenapa? Karena ya ini udah jelas ya. Ini si Andi ini nilainya cuman 80. Sedangkan kalau untuk ingin menjalankan ini maka harus nilainya A. Nah, syarat untuk nilai A ini harus lebih dari 90 gitu. Selanjutnya kita buat lagi di sini. Elif ini ya. Elif Andi lebih dari 70 print dapat nilai B seperti ini. Oke ya, seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, dapat nilai B. Kalau misalkan kita rubah di sini 90 dapat nilai B. Kenapa? Karena ya harus lebih dari 90, 91 misalkan gini. Nah, dapat nilai A. Ini saya coba clear dulu. Oke, kalau misalkan Andi nilainya 91, maka yang akan ditampilkan yang ini. Nah, yang ini nggak akan ditampilkan karena ini salah gitu. Andi lebih dari 70 gitu. Sebenarnya emang iya Andi itu nilainya lebih dari 70, tapi di sini kan Andi itu ada range nilainya, yaitu maksimumnya adalah 91. Di sini kita juga sudah ngatur nih, kalau ada yang lebih dari 90 dapat nilainya A gitu. Kalau misalkan 60 gini, apakah nilainya apa? Nah, dia enggak enggak menampilkan apapun gitu, karena nilainya benar-benar di bawah 90 dan di bawah 70. Oke, itu ya terkait dengan condition if elif. Oke, ini saya clear lagi. Nah, jadi gitu teman-teman, berarti ini yang dijalankan gitu ya, karena ini yang benar, ini yang dijalankan karena ini benar, yang ini benar karena blok ini benar. Oke, selanjutnya yang ketiga ada else. Nah, jadi else ini sama halnya dengan elif. Nah, else itu harus digunakan bersama keyword if. Kode di blok else akan dijalankan jika pengecekan kondisi pada if ataupun elif bernilai false semua. Nah, kalau di sini kan ini ada nilai true-nya ya. True-nya yang mana? Yang ini. Berarti yang ini tidak dijalankan. Kalau misalkan menggunakan else, itu ketika dicek lebih nilainya false semua, maka dia akan blok else ini akan menjalankan gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba buat lagi satu buah file di sini, namanya adalah condition underscore if else.p. Oke, saya close. Misalkan saya punya Andi lagi, Andi sama dengan misalkan berapa ya, 60 seperti ini. Ini langsung aja ya, kita langsung tebak. If Andi gini lebih dari 90, maka
print dapat nilai A. Nah, ini udah jelas pasti tidak akan dijalankan karena salah. Gitu. Salah ya nilainya nih. Nilai Andi itu lebih dari 90. Nyatanya Andi itu nilainya adalah 60. Selanjutnya kita tambahkan lagi di sini elif Andi lebih dari 70. Kita kasih print dapat nilai B. Nah, kira-kira ini akan dijalankan atau enggak? Jawabannya tidak akan dijalankan ya. Karena salah juga. Gitu. Selanjutnya kita tambahkan di sini else ini ya. Else print dapat nilai C. Gini. Sorry. Nah, jadi else ini menampung apapun apapun kondisi di mana memang sudah nggak ada lagi opsi. Nah, ini opsi pertama kan kalau misalkan pengen dapat A, maka nilainya harus 90. Kalau pengen dapat B, itu nilainya 70. Gitu ya. Oke, sekali lagi. Kondisi pertama itu kalau pengen dapat nilai A, itu harus 90. Sedangkan Andi di sini kan nilainya 60. Berarti ini otomatis nggak akan masuk. Yang kedua, kalau misalkan pengen nilainya B, maka nilainya itu minimal harus 70 atau KKM-nya harus 70. Nah, di sini Andi 60, berarti tidak masuk nih nilai B. Nah, lalu kalau dua-duanya nggak masuk, terus gimana dong? Nah, kalau misalkan kita menggunakan else, maka apapun yang di luar ini lebih dari 70 dan lebih dari 90, maka nilainya adalah kurang dari 70 dan kurang dari 90, maka nilainya adalah C. Seperti itu. Nah, jadi ini kurang dari 90 dan 70. Maka nilainya adalah C. Nah, coba kita jalankan. Tuh. Dapat nilai C. Meskipun kita misalkan ganti di sini jadi 10, maka dia tetap nilainya C. Kita ganti misalkan jadi 0, maka nilainya adalah C. Seperti itu. Atau misalkan kita coba ya, kita nilainya 100. Kita pasti yang mana kira-kira? Yang ini, di print yang ini ataupun yang ini. Jawabannya adalah yang dapat nilai A. Kenapa? Karena 100 ini lebih dari 90. Kalau kita jalankan, nah, dapat nilai A. Oke, itu aja ya teman-teman terkait dengan pengkondisian if, elif, dan if else pada sebuah bahasa pemrograman Python. Jadi ibaratnya si Python ini ketika memang sebuah kondisinya bernilai false, itu by default dia tidak akan menampilkan apapun gitu. Tapi tidak error, cuman tidak menampilkan apapun. Cuman dengan menggunakan else kita bisa modifikasi, yaitu kalau tidak ada kedua-duanya, kondisi if dan kondisi elif, maka dia masuknya ke kondisi else. Oke, mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time and thank you.